dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mau periksa kehadiran kalian dulu ya. Kelas 8B, siapa yang tidak hadir hari ini? Rohman sama Ilham. Kenapa ya? Sakit. Rohman sakit, Ilham juga sakit. Ya, semoga teman-teman kita itu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, selanjutnya untuk kalian yang sehat-sehat, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, karena kalau sudah sakit mau apapun susah ya. Kalau kalian semangat belajar, insya Allah apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan ya, itu bisa tercapai. Jangan lupa juga berdoa supaya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, pada pembelajaran yang minggu lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran materi mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Mobilitas sosial ada berapa? 2. Ada 2, betul. Mobilitas apa? Vertikal. Vertikal dan Horizontal. horizontal. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang ingin menaikkan statusnya, ya, melakukan mobilitas sosial, tentunya harus ada salurannya, ya, saluran mobilitas sosialnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi saluran mobilitas sosial. Ya, tujuan pembelajarannya apa saja? Yaitu yang pertama, menentukan saluran mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi dampak mobilitas sosial. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang saluran mobilitas sosial. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial. Selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu akan menayangkan dulu ya. Ada satu video inspiratif untuk kalian. Ya, kalian coba telaah, nanti Ibu tanyakan apa pendapat kalian ya. Nah, perhatikan videonya baik-baik. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang beca, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Silakan Mursaida. Anak tukang beca tersebut merupakan anak yang rajin dan juga cerdas sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi menurut Mursaida, anak tukang beca tersebut merupakan anak yang rajin dan juga cerdas sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kasih tepuk tangan buat Mursaida. Ya, betul sekali, kalau kita rajin apapun yang kita inginkan ya, dengan tekad yang kuat itu pasti bisa terlaksana insya Allah ya. Kemudian siapa lagi yang mau memberikan tanggapannya? Bu. Ya, silakan Fahmi. Walaupun anak tukang beca, kalau rajin belajar bisa menjadi orang sukses. Oh iya, hebat sekali. Ya, kasih tepuk tangan buat Fahmi. Betul sekali. Walaupun kita bukan anak orang kaya ya, seperti Rini ini anak tukang beca, kalau kita rajin ya, pasti bisa menjadi orang sukses. Betul sekali. Ya. Nah, perhatikan materi kali ini tentang saluran mobilitas sosial dan juga dampak mobilitas sosial ya. Yang pertama ini saluran mobilitas sosial. Satu adalah pendidikan ya, melalui pendidikan. Contohnya seorang anak dari keluarga yang miskin kemudian
dia mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Setelah mendapatkan ilmu mengenai perdagangan, kemudian dia berusaha untuk membuka usaha sendiri. Akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses dari ilmu yang dia dapatkan di perguruan tinggi tersebut. Itu dari pendidikan. Yang kedua, melalui organisasi politik. Ada dampak mobilitas sosial, ya. Dampak mobilitas sosial. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya apa saja? Yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. iya, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya yang pertama yaitu terjadinya konflik. Ya, terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, terjadi gangguan psikologi. Dari dampak negatif ini siapa yang memberikan contoh? Saya, Bu. Putri, silakan. Contohnya seseorang yang gagal menjadi kepala desa, kemudian dia stres karena harapannya tidak tercapai. Seseorang yang Gagal menjadi kepala desa. iya, seseorang yang gagal menjadi kepala desa. Ada pencalonan ya, misalnya pencalonan kepala desa. Terus calon yang satunya lagi gagal ya menjadi kepala desa. Akhirnya dia stres. Nah, stresnya seperti apa, Put? Karena susah tidur, Oh, bisa susah tidur, terus apa lagi? tidak enak makan, Nggak enak makan, ya betul ya. Karena dia sudah banyak pengorbanan ya yang dikeluarkan, akhirnya harapannya tidak tercapai, gagal menjadi kepala desa, akhirnya banyak yang dipikirkan sehingga susah tidur dan gak enak makan. Itu juga termasuk ke dalam gangguan psikologis. Bagus sekali Putri, kasih tepuk tangan buat Putri. Sekarang kita akan belajar dalam kelompok. Nanti kalian berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, kelompok yang seperti biasa ya. Nanti Ibu akan memberikan satu orang satu kartu. Ada kartu nanti yang harus kalian pegang. Dan ini ada sebuah pernyataan di dalam kartu. Ada sebuah pernyataan ya. Kalian tinggal menelaah atau menentukan pernyataan ini benar atau salah. Nanti satu orang dapat satu kartu. Dikerjakan, hasilnya ditulis di LKPD. Siap? Siap. Ya, mari kita bergabung dalam kelompok masing-masing. Masing-masing Ibu akan membagikan
sosial. Ya, bagus, betul. Berikutnya. Hal tersebut merupakan dampak negatif pernyataan tersebut adalah benar, maka persaingan dapat menimbulkan konflik. Persaingan dapat menimbulkan konflik, betul. Kemudian, Benar karena itu merupakan sebuah ya selanjutnya. saya benar. Meningkatkan integrasi sosial merupakan dampak positif dari mobilitas sosial. Pernyataan tersebut adalah benar karena dampak positif mobilitas sosial salah satunya adalah meningkatkan integrasi sosial. Ya, integrasi sosial adalah dampak positif ya dari mobilitas sosial, betul. Selanjutnya, ya, betul sekali. Dan selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya dan memberi tanggapan kepada kelompok kami? Saya. Oh ya, silakan. Eva. Nama saya Eva dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan konflik. Apakah yang dimaksud dengan Konflik. konflik? Silahkan untuk kelompok 3 dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan Eva. Konflik adalah suatu permasalahan yang menimbulkan